satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, dan nih diagonal. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan memberikan analisa Elliott Wave untuk BCA, BNI, BRI, dan BMRI, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. BBCA. Oke, kita mulai dari analisa time frame daily, monthly maksudnya. Terus ini saya nyalain Ichimoku dan stokastik, oke? Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan 5, oke? Nah, sebenarnya analisa BCA di video sebelumnya itu masih valid, jadi kalian bisa tonton juga di sana, oke? Nah, terus next kita zoom di weekly. Nah, di weekly kemarin saya bilang targetnya itu kemungkinan ada di kurang lebih 7.000. Nah, dan ada di sekitar bulan akhir Juli, dan ternyata dia udah mulai terpantul di pertengahan Juli, oke? Lebih cepat dari perkiraan, tapi itu nggak masalah. Secara struktur ini masih sesuai, oke? Nah, terus kenaikan pas COVID ini apa? Ini kemungkinan masih 1, 2, 3, 4, 5, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa bisa masih sesuai kayak gini? Karena pertama, harga ini udah bikin higher low, tapi stokastik ternyata dia bikin lower low. Artinya apa? Artinya di sini ada bullish divergence, oke? Nah, terus next, sebenarnya dia ada dua skenario ya. Ini adalah skenario utama, oke? Nah, skenario gini, oke? Terus skenario kedua apa? Skenario kedua yaitu ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, dan tiganya ternyata belum selesai, nanti ada 4 dan 5, oke? Skenario keduanya ini saya kasih warna hitam, yang artinya, kenapa saya bilang tiganya belum selesai? Kalau misalnya tiganya belum selesai, berarti dia ada kemungkinan ini akan lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, oke? Nah, kayak gini. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan ya, swing impulsif dari 2 Agustus 2021 sampai ke 14 Maret, oke, yaitu swing ini lebih pendek daripada kenaikan pas COVID, oke? Nah, biasanya wave 3 itu nggak selalu paling panjang, tapi biasanya selalu paling panjang, oke? Oke, jadi paham kan maksudnya? Jadi kalau misalnya kita ukur sama swing low di sini, proyeksikan panjang ini ke panjang berikutnya, itu berarti ada resisten kuat di sini. 9875, oke? 9875 adalah resisten kuat untuk BCA, oke? Nah, tapi kalau misalnya 9875 ini tertembus, artinya skenario yang terjadi adalah skenario yang ini, oke? Yang ternyata ini baru subwave 2 dari 3 besar, oke? Dari ini. Oke. Nah, ini adalah skenario utama, skenario alternatif kalau 9875 ini ditembus, oke? Nah, terus kalau misalnya kayak gitu, kita taunya ini skenario-nya kayak gini atau skenario-nya kayak gini yang tadi. Itu dari mana, oke? Nah, saya mau hilangkan ini, kecilin lah. So, ini saya kasih warna hitam juga, oke? Ini kan, dari dua skenario ini. Pertama, ada skenario ini yang sebenarnya kemarin itu udah 4 dan sekarang ada 5, atau skenario kedua alternatif ini, oke? Yang lebih panjang ini, oke? Nah, terus tahu kita bedainnya gitu gimana? Itu tunggu kenaikan pas di harga kurang lebih 9.000 sampai 9.800, oke? Ini kan adalah area resisten kuat, oke? Area sini. Ini resisten kuat. Jadi ketika kalian cek harga udah sampai di kurang lebih 9.000, tapi dia udah ada divergence, oke? Di mana harga bikin higher low dan stokastik bikin lower low, itu hati-hati, kemungkinan skenario yang terbentuk adalah skenario ini, oke? Skenario utamanya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada divergence, bearish divergence, artinya kemungkinan adalah skenario yang ini, oke? Jadi kalau kayak gini kan ada dua skenario kan. Jadi gimana saya simpulkan? Ya udah, saya hapus aja gini kan. Nah, jadi kita persimpel aja, oke? Ini saya mau pakai. Oke. Artinya apa?
Kalau dari sini ya, saya hilangkan banyak garisnya. Artinya, kita akan tunggu, ini kan berarti sama kan, kayak garis merah ini. Berarti ini udah 4 selesai. Nah, atau kalau dia ternyata masih belum selesai, 1-2 minggu lagi juga nggak masalah, empatnya, atau swing low-nya terbentuk. Nah, yang kita perhatikan nanti ketika dia naik di 9.000 atau di atas 9.000, ini ada nggak divergence, oke. Kalau misalnya dia ada divergence, berarti siap-siap ini bisa drop, oke. Dia bisa drop cukup jauh. Nah, cuma kalau misalnya ternyata dia tidak ada divergence, nah berarti dia ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan, oke. Itu aja sih untuk BCA update-nya. Terus next, BCA terus BBNI, oke. BBNI. BBNI, kita bisa lihat ya, dari time frame monthly dulu. Kenaikan pas ini, November 2008 sampai di sini, April 2019, ini adalah satu swing impulsif, oke. Cara countingnya gimana, walaupun dia kelihatannya nggak benar-benar impulsif, sebenarnya ada banyak cara ya. Tapi kenapa saya anggap ini satu swing impulsif? Karena sejak kenaikan ini, dia tembus Kumo monthly-nya, itu benar-benar nggak bisa ditembus balik, oke. Nah, jadi dia baru ketembus balik ketika drop di COVID, oke. Jadi saya akan anggap ini satu swing impulsif, oke. Dari sini ke sini, oke. Nah, terus cara countingnya gimana? Ini kemungkinan kayak gini. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, empat, dan limanya nih diagonal. Mana ini adalah limanya. Oke. Terus next, kalau misalnya ini kayak gini apa? Berarti ini impulsif kan? Nah, terus ini drop korektif, dan ini naik pas COVID ini juga impulsif lagi, oke? Nah, kita fokusnya kemana? Ini nggak penting sebenarnya. Kita fokusnya naik pas COVID, oke? Nah, kita zoom di weekly. Di weekly ini apa? Ini jelas ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan 5, oke? Nah, apakah empatnya benar-benar selesai? Sebenarnya empatnya belum terkonfirmasi ya, karena kenapa? Beda dengan BCA, ini nggak ada divergence, oke? Nah, dan swingnya ini belum benar-benar close di minggu ini, oke? Jadi belum benar-benar konfirmasi. Jadi kalau misalnya dia ternyata BNI ada drop lagi, itu sebenarnya nggak masalah, tapi kita akan asumsikan, oh ini kemungkinan selesai di sini, oke? Nah, terus next, kalau kayak gini, artinya apa? Kalau misalnya dia mau drop, lanjut drop ya, kemungkinan ini adalah area base yang sangat kuat untuk BNI, oke? Di kurang lebih 6.700. Nah, jadi kalau misalnya dia mau drop juga nggak mungkin drop terlalu banyak lah ya, oke? Nah, terus next, ini apa? Kalau kayak gini, berarti kita tinggal cari, oh target wave 5-nya itu di mana? Pertama saya mau ukur apakah wave 3 ini lebih panjang dari wave 1, dan ternyata 3 lebih pendek dari wave 1, oke? Jadi kalau misalnya ini wave 4-nya selesai di sini, saya akan proyeksikan ke sini. Dan nih, di sini akan jadi resisten kuat untuk BNI. Oke? Jadi kalau BNI itu mau tembus ke 15.000, itu akan sangat susah, oke? Untuk wave 5-nya. Kecuali kalau misal dia naik sampai 13.000 anggap, terus dia drop dulu, nah baru bisa tembus, oke? Nah, tapi untuk wave 5 targetnya itu di mana? Ini kalau saya tarik dari sini ke sini, salah. Terus saya mau tarik dari sini ujung atas ke bawah, oke? Oke, gimana ya nih? Angka yang didapat ini nggak dipakai ya? Oke. Nah, dari sini kita langsung tahu kalau oh ini adalah resisten kuat, oke? Walaupun ini emang nggak terlalu padat sih klasternya, oke? Nah, dia ada klaster kecil di sini, kurang lebih di 12.000 mungkin. Nah, oke. Jadi kita target ke yang minimal aja ya. Jadi untuk BNI wave 5-nya ini kemungkinan bisa
target ke kurang lebih 12.000, oke. Nah, ini untuk update untuk BNI, oke. Nah, terus hati-hati juga sama kayak BCA, kalau misalnya dia udah naik sampai 12.000, dia muncul bearish divergence, hati-hati karena bisa jadi ini akan ada koreksi yang cukup besar, oke. Baru bisa naik lagi. Nah, oke. Nah, ini untuk BNI, terus next BBRI. BBRI, oke. Dari time frame monthly juga. Ini jelas ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, kita nggak usah fokus di sini, kita fokus ke kenaikan pas COVID, oke. Kenaikan pas COVID ini apa? Ini kemungkinan 1, terus 2, dan ini kayaknya nggak mungkin 3, karena ini adalah diagonal, oke. Kenaikan pas 20 September sampai 25 April ini adalah kenaikan diagonal, jadi ini nggak mungkin wave 3 dari yang besar hitam ini, oke. Artinya, ini adalah wave 1, ini baru 2, nanti ada 3, 4, dan 5 warna biru. Nanti baru selesai 3. Setelah itu ada 4 dan 5, oke. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia naik di sini ke wave 3 ini, kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ini tidak akan ada bearish divergence, oke. Tidak seperti BNI atau BCA, ini kemungkinan nggak akan muncul bearish divergence. Malah kemungkinan momentumnya akan naik lebih tinggi, oke. Nah, cuma tetap hati-hati kalau misalnya dia muncul bearish divergence, itu akan saya update lagi, karena bisa jadi itu ada skenario lain yang terjadi, oke. Tapi selama tidak ada bearish divergence, harusnya ini akan lanjut. Ada 3, 4, 5, berarti ini apa? Setelah 5, berarti nanti ada 4 dan 5, oke. Nah, masih ada kayak gini. Kemungkinan ya. Nah, terus next, kita cari target paling dekat, yaitu 3 ini, oke. 3 ini targetnya di mana, oke. Ini saya hapus resistance yang sebelumnya, oke. Nah, saya akan cari dengan cara, ini saya mau proyeksikan panjang 1, kedua, external retracement ini ke sini, oke. Terus, di mana nih kira-kira, oke. Pertama, kita akan cari cluster paling dekat di sini, oke. Ini adalah cluster minimum untuk target dari wave 3 yang biru itu, oke. Untuk, angka psikologinya udah sih kurang lebih 5.700 berarti. Ada di sini, target minimum, tapi kemungkinan besar sih akan lewat sih kalau yang saya lihat ya, oke. Nah, cuma kita target minimum lah. Minimum dia masih bisa lah mencapai 5.700, oke, untuk BRI, oke. Nah, invalidation levelnya ada di sini 3.500 seperti biasa. Ini saya hapus. Nah, kayak gini, kemungkinan kayak gini, oke. Nah, cuma kalau misal dia langsung tetap ternyata lanjut drop, kalau misal dia lanjut drop ya, ada kemungkinan ternyata, oh ini belum selesai, ini sebenarnya di sini. Kalau misalnya dia drop di bawah sini, oke. Kalau misalnya dia lanjut drop di bawah invalidation levelnya, itu kemungkinan ini ada wave 2 di sini, oke. Tapi selama nggak ada, berarti ini masih valid. Wave 2 di sini, oke. Nah, next terakhir adalah BMRI. BMRI. Nah, kalau BMRI, kita balik ke monthly. Nah, di sini juga sama ya, udah jelas. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan sekarang ada 5. Kita hapus saja. Nah, ini juga jelas, oke. Nah, sebenarnya kalau BMRI ini apakah sudah benar-benar terkonfirmasi? Sebenarnya belum ya. Belum benar-benar konfirmasi. Ini wave 4-nya selesai. Tapi kalau melihat dari momentumnya dari minggu lalu, itu sebenarnya sangat memungkinkan kalau menurut saya pribadi untuk wave 4-nya dianggap selesai, oke. Dan ini adalah diagonal, oke. Di mana wave 4 masuk ke area wave 1. Nah, kalau dia diagonal artinya apa? Artinya, ini kemungkinan kenaikan ini pasti wave 5. Udah, ya bisa jadi ada skenario lain, tapi ini skenario utamanya ini akan sangat kuat, oke. Nah, untuk targetnya kita tinggal tarik aja external retracement
antara 1272 sampai 1618, oke. Nah, atau kurang lebih wave 5 ada di 10.000, oke. Nah, berarti ada chance kenaikan dari sini ke sini. Masih ada 22% kurang lebih ya, oke. Tapi setelah ini apa? Hati-hati, kemungkinan besar ini akan muncul bearish divergence, oke. Ketika dia wave 5, kalau terjadi bearish divergence, hati-hati, bisa jadi dia akan drop cukup dalam, baru bisa naik kembali, oke. Itu untuk BMRI, sesimpel itu aja, oke. Nah, apalagi kalau misalnya dia bisa drop di bawah trendline ini atau di bawah Kumo Weekly, hati-hati, oke. Nah, itu aja untuk BMRI dan analisa lainnya, oke. Sekian analisa untuk Elite Wave BCA, BNI, BRI, dan BMRI. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.